Bunda, banyak publik yang bertanya-tanya jelang Pilkada Subang 2024. Bagaimana kesiapan DPD Golkar jelang Pilkada Subang? Ya, pertama-tama mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat seluruh warga masyarakat Subang, sebelum saya menanggapi pertanyaan dari teman-teman, perkenankan saya beserta seluruh struktur partai dari Golkar mengucapkan terima kasih. Terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang, kepada para relawan, struktur partai yang sudah mendukung kami pada saat Pileg 2024 kami, sehingga alhamdulillah puji syukur izin Allah kita Pileg 2024 kemarin Golkar menjadi pemenang di Kabupaten Subang. Terima kasih banyak, dan itu semua berkat kerja keras seluruh struktur partai, relawan, dan terutama dukungan dari masyarakat Kabupaten Subang. Kemudian mengenai pertanyaan yang dilontarkan oleh teman-teman, bagaimana kesiapan Golkar dalam menghadapi Pilkada 2024 nanti, tanpa berniat takabur, logika saja kita yang dipakai bicara. Hari ini Golkar adalah pemenang Pileg di Kabupaten Subang. Logikanya tidak mungkin Golkar tidak siap menghadapi Pilkada di Kabupaten Subang. Jadi Golkar sudah sangat siap. Kalau dalam hal mesin kita sudah di-tune up, tidak perlu di-tune up. Kalau yang lain kan perlu tune up dulu tuh. Kalau Golkar sudah 10 kursi, kita sudah tune up mesin partainya. Ya tinggal sekali lagi slogan ngabretnya akan berkibar kembali, dan juga ditambah satu, gaspol. Pilkada 2024 gaspol lagi. Gitu barangkali. Kira-kira apa yang jadi prioritas untuk diusung oleh pihak DPD Golkar Subang di arena Pilkada itu? Kira-kira siapa nih kira-kira Bunda? Masalah siapa yang nanti akan maju menjadi jago dari Partai Golkar, maju di Pilkada, sebenarnya tidak perlu saya bicara, pasti seluruh warga masyarakat sudah tahu siapa yang akan muncul dari Partai Golkar. Yang jelas, siapapun nanti yang akan muncul menjadi calon bupati atau mungkin wakil bupatinya juga, itu pasti berasal dari kader internal Partai Golkar. Karena Golkar stok internal kader partainya banyak, dan semuanya insya Allah berkat dukungan masyarakat. Kalau didukung oleh masyarakat mumpuni. Yang penting tujuan Subang, Kabupaten Subang yang baldatun thayyibatun warubun gopur, insya Allah kami akan berusaha kerja keras untuk mewujudkannya. Masalah siapa orangnya, ya mungkin teman-teman sudah tahu siapa nanti orangnya yang akan muncul. Ya. Banyak yang bertanya-tanya masyarakat terkait masalah Bunda Elita yang disebut-sebut oleh masyarakat sebelumnya akan menjadi calon bupati Subang dari DPD Golkar. Apakah sampai sekarang Bundakah akan siap untuk menjadi kontestan sebagai calon bupati dari DPD Golkar? Ya, maybe yes, maybe no. Maybe yes, maybe no. Mungkin Elita, mungkin bisa juga yang lain, tapi yang jelas siapapun yang keluar nanti sebagai dan rekomendasinya sebenarnya sudah keluar. Saya yakin masyarakat sudah banyak yang tahu bahwa Golkar itu partai besar yang manajemennya sudah sangat jelas, semuanya berdasarkan aturan. Menentukan calon itu di Golkar tidak mudah, tetapi harus melewati suatu mekanisme partai, prosedur partai yang namanya Musda dan Rakerda. Nah, di dalam Musda 2023 dan Rakerda kemarin 2024, itu Golkar sudah memutuskan 2 nama yang akan mencalonkan, entah itu sebagai bupati atau wakil bupati. Tapi target kita tentu saja bupati, itu sudah diputuskan sebenarnya. Cuma siapa orangnya, ayo yang bisa nebak, tolong di Hongsiah ini, di media ini, tebak, WA ke saya, nanti dapat hadiah. Yang jelas siapapun orangnya yang nanti akan muncul di Golkar, insya Allah tidak akan mengecewakan masyarakat Kabupaten Subang, dan punya visi misi hanya satu, yaitu untuk membangun Kabupaten Subang supaya menjadi kabupaten yang baldatun thayyibatun warubun gopur, dan tentu saja itu tidak akan terwujud kalau tidak didukung oleh seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang. Yang jelas Partai Golkar tidak mungkin melepaskan kesempatan untuk membangun Subang, apalagi kita sudah menang di dalam Pileg 2024 ini. Sudah kita diujinya sudah kemarin di Pileg. Alhamdulillah masyarakat Kabupaten Subang memilih Partai Golkar sebagai pemenang. Nah sekarang pun kalau pilkadanya maju, saya insya Allah izin Allah hakul yakin masyarakat Subang juga akan memilih jago dari Partai Golkar. Nah terkait dengan raihan kursi 10 kursi ya, di parlemen di DPRD Subang, artinya ini sebagai modal sudah memenuhi unsur persyaratan nyalon tanpa koalisi.
Bicara koalisi, kira-kira ada berapa partai yang sudah komunikasi politik dengan pihak DPD Golkar, Bunda? Alhamdulillah hari ini semua partai sudah berkomunikasi politik dengan Partai Golkar. Hanya satu partai yang belum berkomunikasi politik, dan tidak berarti Golkar itu arogan karena kita sudah 10 kursi terus kita tidak mau membangun koalisi atau komunikasi politik dengan partai lain. Tidak, tentu saja tidak. Karena untuk membangun kabupaten sebesar Subang itu perlu kerjasama dari seluruh elemen masyarakat di Kabupaten Subang. Kalau dalam politik berarti itu sudah diwakili oleh nanti praksi-praksi yang ada di Partai Golkar. Golkar sudah membangun komunikasi politik dengan hampir semua partai, biarpun ada inisiatifnya dari partai yang lain pun, tapi kita alhamdulillah sudah berkomunikasi politik. Mungkin hanya satu partai yang tidak melakukan komunikasi politik dengan kami. Dan alhamdulillah tentu saja biarpun Golkar nanti mencalonkan dari partai kader internal partai, tentu saja koalisi tetap akan dibangun, kerjasama akan dibangun dengan partai-partai yang lain. Karena kami tidak mau bersikap arogan, apalagi bersikap sombong bahwa Golkar karena sudah 10 kursi akan maju sendiri dan tidak akan membangun dengan partai lain. Itu sangat sombong kalau menurut saya. Jadi Golkar tetap membangun komunikasi, dan bahkan kalau dengan yang dua partai itu sudah sangat intens dan sudah satu visi misi untuk membangun Subang. Ya. Barangkali ada yang perlu disampaikan oleh Bunda sebagai Ketua DPD Partai Golkar Subang kepada masyarakat jelang pilkada. Pesan saya kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang, siapapun yang jadi pemimpin Kabupaten Subang nanti, tolong dilihat track recordnya dan niatnya. Cari yang niatnya memang betul-betul ingin membangun Kabupaten Subang, agar yang sekarang sudah baik mungkin lebih baik lagi. Kabupaten Subang bukan hanya mimpi bisa menjadi kabupaten yang baldatun, toyibatun, warubun gapur, itu bukan mimpi. Tetapi semua ini memang harus kerja keras, dan juga harus kerjasama antara pemerintah dan juga masyarakat Kabupaten Subang. Dan saya hanya bisa meyakinkan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang bahwa kami dari Partai Golkar punya niat baik, punya nawaitu yang insya Allah lillahi ta'ala ingin membangun Kabupaten Subang yang lebih baik lagi untuk 5 tahun ke depan. Untuk itu masyarakat jangan salah memilih. Saya yakin masyarakat sekarang sudah pandai memilih, Kang Dadang, Pak Adi sudah pandai memilih. Mereka tahu siapa calon pemimpin yang layak mereka pimpin dan memimpin dan mengurus mereka 5 tahun ke depan. Tidak perlu Golkar menyombongkan, ayo pilih Golkar, ayo pilih Golkar. Saya yakin masyarakat sudah bisa menilai sendiri pemimpin mana yang layak untuk menjadi pemimpin di Subang 5 tahun yang akan datang. Tidak harus elita, tidak harus siapa. Yang penting Golkar sudah saya nyatakan bahwa Golkar punya niat yang baik untuk membangun Subang. Mohon dukungannya dari semua Kabupaten Subang, masyarakat. Ya, sekali lagi buat seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang yang hadir di sebelah kiri kanan saya dan di belakang saya ini adalah punggawa-punggawa atau panglima-panglima yang kemarin mengawal Pileg 2024. Alhamdulillah slogan kami Golkar Subang Ngabret 2024 sudah kami buktikan bahwa Golkar Ngabret itu bukan omong kosong. Dan sekarang pun berkat dukungan seluruh warga masyarakat Kabupaten Subang, kami mohon dukungannya buat masyarakat. I love you. Kami pada saat nanti pilkada akan kembali, Golkar Subang akan bertandang maju di pilkada 2024. Golkar Subang, ngabret gaspol. Dukung ya, dukung.